Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, khususnya kelas 7 semuanya, pada saat ini kita bersama akan melaksanakan ekstra BTG, yaitu baca tulis Al-Quran, ya, untuk anak-anakku semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang hukum bacaan nun sukun atau nun mati, ya, dan tanwin. Tanwin seperti mungkin banyak anak-anakku pahami bahwasanya ada fathatain, kasrotain, dan domatain. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 5 macam, ya. 1 izhar, 2 iklab, 3 idgham bi gunnah, 4 idgham bila gunnah, dan 5 adalah ikhfa. Nah, jadi hukum bacaan nun sukun ini terbagi menjadi 5, ya. Nun sukun dan tanwin tersebut dibagi menjadi 5, yaitu izhar, iklab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan ikhfa. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang izhar. Nah, ini adalah pembagian secara diagram: izhar, iklab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan ikhfa, ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan izhar. Nah, bacaan izhar itu apa? Bacaan izhar adalah bagian dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang 5 tadi, ya. Sedangkan bacaan izhar itu menjadi bagian dari bacaan nomor 1. Adapun huruf izhar itu ada 6 huruf, ya. 6 huruf ini diambil dari huruf hijaiyah. Nah, apa saja huruf bacaan huruf dari bacaan izhar ini? Yang pertama yaitu hamzah, ya, hamzah atau alif, ya. Yang kedua yaitu ha. Lalu yang ketiga ain. Lalu yang keempat ada ghain. Yang kelima ada ha, dan yang terakhir yang keenam ada kha, ya. Jadi bacaan izhar ini ada 6 huruf. Ya, apabila nun sukun tadi, nun mati atau tanwin tadi bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha, ya, maka wajib dibaca jelas atau terang, ya. Ini adalah huruf-huruf dari bacaan izhar. Izhar sendiri berarti jelas, yang artinya setiap bacaan di dalam Al-Quran yang mengandung hukum bacaan izhar wajib dibaca jelas, tidak boleh mendengung atau samar-samar. Jadi apabila adik-adikku semuanya, anak-anakku, bertemu ketika membaca Al-Quran itu bertemu dengan huruf izhar, maka harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca mendengung. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti kita akan bahas satu persatu huruf-huruf izhar dan cara membacanya. Nah, jadi bacaan izhar adalah apabila ada nun sukun, ya, nun sukun ini, atau tanwin. Tanwin itu fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin, ya, fathatain, kasrotain, dhammatain ini bertemu dengan huruf izhar yang 6 di atas tadi, ya, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha, harus jelas bacaannya atau harus dibaca jelas, ya. Jadi nun mati atau tanwin bila bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha
wajib dibaca jelas, tidak boleh dibaca mendengung atau samar. Oke. Contoh bacaan izhar. Nah, di sini kita akan contohkan dan cara membacanya. Contoh bacaan izhar pada huruf hamzah. Nah, di sini ada bacaan izhar yang huruf hamzah. Nah, di sini kenapa kok hamzah sama alif ini digabungnya? Perhatikan. Bacaan hamzah atau alif ini apabila berharokat itu maka disebutnya bukan alif tapi hamzah. Paham ya? Nah, bacaannya bukan lagi menjadi alif tapi hamzah, ya. Apabila nun sukun bertemu dengan alif maka harus dibaca jelas. Nah, penyebabnya kenapa? Nah, di sini dibaca izhar sebab ada nun sukun, ya, ini nun sukun. Bertemu dengan alif atau hamzah, ya, ini. Nah, maka disebut izhar. Contoh cara pembacanya, cara membaca izhar yaitu man amana, ya. Jadi bukan man amana tapi man amana. Man amana bukan mana amana atau man amana tapi man amana. Jelas. Man amana bukan man amana, bukan ya, tapi man amana, ya. Nunnya dibaca jelas, man nun, a hamzah atau alif dibaca jelas, man amana, ya. Ini yang nun mati bertemu hamzah. Lalu yang kedua yaitu tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, tanwin di sini yaitu berupa kasrotain, ya, berupa kasrotain, ya. Dibaca izhar sebab ada harokat tanwin yaitu kasrotain, ya, ini kasrotain bertemu dengan alif atau hamzah ini. Nah, alif atau hamzahnya seperti ini, ya. Maka disebut izhar. Nah, jadi bila adik-adik anak-anakku semuanya ada menjumpai kalimat seperti ini, apabila ada tanwin baik itu kasroten, domaten, fathaten bertemu dengan alif atau hamzah yang seperti ini atau seperti ini harus dibaca jelas karena itu izhar, ya. Cara bacanya yaitu hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad, bukan hasidin idza hasad, bukan, tapi hasidin idza hasad, ya. Jelas, hasidin, in tanwin kasrotain, hasidin idza hasad, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu contoh bacaan izhar pada huruf ha. Contoh bacaan izhar pada huruf ha. Nah, di sini saya contohkan bacaan izhar yang nun mati, yaitu seperti pada kalimat anhum, ya, anhum. Nah, dibaca izhar, ya, sebab ada nun sukun, ya, seperti tadi ada nun sukun, ini nun sukunnya bertemu dengan hak, ini haknya. Nah, ini disebut bacaan izhar karena anhum sendiri yaitu bacaan izhar, yaitu disebabkan ada nun sukun, ya, nun sukun bertemu dengan ha. Cara membacanya jelas, anhum, anhum, bukan anhum tapi anhum, ya, atau bukan anhum. Nah, kalau gitu bukan izhar lagi tapi qalqalah, anhum karena ada na-nya. Ana bukan seperti itu tapi anhum, ya, jelas, an nun hum ha. Oke, ya, seperti itu anak-anakku. Lalu yang kedua yaitu tanwin. Di sini ada bacaan salamun hiya. Nah, kira-kira yang mana nih? Menurut anak-anakku semuanya yang bacaan izhar yang mana? Oke. Nah, bacaan izharnya yaitu salamun hiya, ya.
dibaca izhar sebab ada harokat tanwin yaitu dhammatain, ya, ini dhammanya bertemu dengan hak, ini haknya, ya. Salamun hiya, bukan salamun hiya tapi salamun hiya. Hiya salamun hiya, ya, bukan salamun hiya. Nah, itu cara membacanya, ya. Baik, lanjut. Setelah itu huruf yang selanjutnya yaitu ada ain, ya. Bacaan izhar pada huruf ain. Nah, di sini saya contohkan pada lafaz min alaqin. Nah, min alaqin. Dari sini kita sudah melihat bahwasanya nun sukun bertemu dengan ain, ya. Nun sukun, ini nun sukun bertemu dengan ain. Nah, ini min alaqin. Cara membacanya yaitu min alaqin, ya, bukan min alaqin, bukan, tapi min alaqin. Min alaqin, ya, seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya yaitu bacaan tanwinnya liyaumin azim, liyaumin azim, liyaumin azim, ya. Dibaca tanwin, ya, dibaca izhar karena kan ada harakat tanwin yaitu berupa kasrotain, ya, ini kasrotain bertemu dengan ya, bertemu dengan ain, ya, kasrotain tadi. Oke, lanjut yaitu ghain, huruf ghain. Huruf ghain ini yaitu min ghillin, sama dengan ain tadi, yaitu nun sukun, ya, nun sukun. Nun sukun ini nun sukun, ya, bertemu dengan ghain. Nah, jadi dibacanya jelas min ghillin, ya, min ghillin, bukan min ghillin, bukan, ya. Lanjut, setelah itu ada tanwin yaitu berupa dhammatain, ya, dhammatain seperti ini. Nah, ini dhammatain bertemu dengan ghain, ya. Dibaca izhar sebab ada harokat tanwin yaitu dhammatain, ya, yang ini bertemu dengan ghain, ya. Nih, ajrun ghair, ajrun ghair, ajrun ghair, ya. Caranya bacanya seperti itu, bukan ajrun ghair, bukan, atau ajrun ghair, ya, bukan seperti itu, tapi ajrun ghair, ya, seperti itu. Lanjut yaitu bacaan ha. Ha di sini harus jelas cara bacanya. Ha seperti suaranya banyak, ya, atau bebek menpok biasanya. Ha, ha. Di sini dibaca izhar karena sebab ada nun sukun, sama masih karena hukumnya nun sukun bertemu dengan ha, ya. Ini ha, ini nun sukun. Wanhar, wanhar, bukan wanhar atau wanhar, bukan, tapi wanhar, ya. Lalu yang tanwinnya ada ata'an hisaba, ya, ada tanwin berupa fathatain bertemu dengan ha. Di sini fathatain bertemu dengan ha, ya. Ata'an hisaba, bukan ata'an hisaba atau ata'an hisaba, tapi ata'an hisaba, ya, jelas. An-nya dibaca jelas, ha-nya juga dibaca jelas. Lanjut yang kha. Kha hampir sama dengan ha, cuman bunyinya lebih ngorok, ya, seperti orang ngorok dalam tidur. Biasanya kha, ya, kha. Nah, di sini disebut bacaan izhar karena seperti tadi nun mati bertemu kha, ya. Min khauf, ya. Min khauf, bukan min khauf, ya, bukan seperti itu. Lanjut, setelah itu ada kadzibatin khati'ah.
kadzibatin khati'ah ya. Di sini ada kadzibatin khati'ah, yaitu kasrotain bertemu dengan kha ya. Sehingga dibaca dengan dibaca idhar karena idhar jelas ya. Itu anak-anakku bisa dipelajari secara singkat karena idealnya ngaji atau belajar mengaji itu harus bertatap muka, bukan online. Cuman karena keadaan mungkin saat ini kita masih online dan kita insya Allah tahun depan akan bertemu. Nah, saya akan menagih janji-janji kalian, maksudnya akan melihat bagaimana sih kalian ngajinya, apakah lancar atau tidak, sehingga saya tahu gitu. Kalau secara online mungkin tidak bisa Bapak tidak bisa maksimal dalam mengajar. Nah, untuk kedepannya kalau kita sudah bertemu dan tahu Bapak prakteknya satu persatu, nah, insya Allah Bapak akan bisa memaksimalkan cara mengajar Bapak. Jadi mohon maaf bila dalam menyampaikan bahwa mungkin terlalu cepat atau mungkin ada yang tidak jelas ya. Tapi karena keadaan sehingga Bapak tidak bisa menyampaikan secara leluasa. Ya, mungkin kita akan bertemu untuk langsung bisa praktek mengaji kalian ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.